Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan fungsi, yaitu aljabar fungsi. Apa yang dimaksud aljabar fungsi? Aljabar fungsi adalah cara menghitung atau menggabungkan fungsi-fungsi dengan menggunakan aturan aljabar. Aturan aljabar itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi ada 4 ya: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini jika ada dua fungsi linear, diketahui ada dua fungsi linear. Fungsi linear itu adalah fungsi yang memiliki variabel x dengan pangkat tertinggi adalah 1, yaitu ax di sini. Contohnya fx sama dengan ax tambah b. Ini fungsi pertama. Yang kedua, gx sama dengan cx tambah d. Ini fungsi kedua. Ya. Kedua fungsi tersebut bisa digabungkan dengan aturan-aturan aljabar. Yang pertama, kita menggunakan aturan penjumlahan. Yaitu jika dua buah fungsi kita jumlah, maka yang perlu diperhatikan adalah variabel yang berhubungannya. Di sini ada fx. Fx itu ax tambah b, kemudian gx itu cx tambah d. Untuk penjumlahan ini perhatikan unsur-unsur yang memiliki variabel, itu yang bisa dijumlahkan, dan unsur-unsur yang tidak memiliki variabel itu yang bisa dijumlahkan juga. Jadi ax bisa dijumlah dengan cx. Ax tidak bisa dengan d, atau b dengan cx tidak bisa karena tidak memiliki variabel x. Jadi ax tambah cx itu bisa seperti ini ya. A tambah cx, kemudian b tambah d. Perhatikan contohnya. Kita ketahui fx sama dengan 3x tambah 5, kemudian gx sama dengan 2x kurang 7. Ketika kita menjumlahkan f tambah gx, maka perhatikan yang ada unsur-unsur yang ada variabel x-nya, yaitu gx dengan 2x. Yang ini ya. Kalau kita jumlahkan 3x tambah 2x, jadi hasilnya 5x, kemudian 5 dengan min 7. Kalau kita jumlahkan 5 tambah min 7 itu hasilnya min 2. Jadi f tambah gx itu hasilnya 5x kurang 2. Kita lanjut di pengurangan fungsi. Kurang lebih sama ya dengan penjumlahan fungsi, cuma tandanya yang berbeda. Di sini dia kurang ya. Di sini a dikurang ax kurang cx, kemudian b dikurang d yang ini ya. Perhatikan contohnya, fx dikata fx sama dengan 5x tambah 1, kemudian gx sama dengan 3x kurang 2. Perhatikan yang ada variabel x-nya. Kalau pengurangan berarti kita kurangkan ya. 5x dikurang 3x hasilnya 2x. Kemudian 1 dikurang min 2. 1 dikurang min 2 itu hasilnya min positif ya. Ini dengan ini jadi positif, hasilnya 3. Jadi 2x tambah 3. Jadi f kurang gx itu nilainya 2x tambah 3 untuk penjumlahan pengurangan fungsi. Yang ketiga, perkalian fungsi. Jika dua buah fungsi kita perkalikan, maka rumus umumnya adalah seperti ini.
Ya, bisa juga langsung dengan menggunakan perkalian biasa ya. AX kali CX, kemudian AX kali D, kemudian B kali CX, kemudian tambah B kali D. Ya. Perhatikan contohnya. Fx sama dengan 2x tambah 3. Gx sama dengan x kurang 4. Ya. Kalau menggunakan rumus di atas bisa ya 2x kali x ditambah 2x kali min 4. Ya, 2x kali x, kemudian 2x kali min 4. Kemudian 3 kali x ditambah 3 kali min 4. Ya, seperti ini. Hasilnya berapa? 2x kuadrat dikurang 2x kali min 4 itu 8x ya, min 8x. 3 kali x 3x, 3 kali min 4 min 12. Ya, hasilnya ya ini yang berpangkat 1 kita bisa jumlahkan ya. Min 8x tambah 3x hasilnya min 5x. 2x kuadrat tetap dan min 12 tetap. Jadi hasil perkalian antara fx 2x tambah 3 dengan gx x kurang 4 itu hasilnya 2x kuadrat dikurang 5x kurang 2, 12. Kemudian terakhir untuk aljabar fungsi, pembagian fungsi, jika dua buah fungsi dibagi fx per gx, ada syarat yang perlu dipenuhi bahwa ya penyebutnya tidak boleh 0 ya. Ya, 2x kurang 3 itu tidak boleh 0. Dan nilai x-nya juga tidak boleh 3/2 ya. Karena 0 dikurang 3 itu ya hasilnya tidak terdefinisi. Ya, jadi untuk fx 4x tambah 6 dan gx 2x kurang 3 ya bentuknya seperti ini saja ya. Ya, karena memang tidak bisa dibagi ya. Ya, sampai situ saja. Jadi kecuali mau disederhanakan bisa ya 4x tambah 6x tambah 6 ini bisa dikasih keluar 2 ya. Ya 2x tambah 3 per 2x kurang 3. Ya baik, sampai di sini materi pada hari ini ya yang terkait dengan aljabar fungsi. Ya, jika ada pertanyaan bisa ditanya secara langsung atau melalui kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.